Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali pembahasan soal pretest PPG tahun 2022. Ini sudah program yang ke-11. Kali ini masih membahas soal pretest PPG PGSD. Ini asli dari pengalaman peserta yang pernah ikut pada tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat soal yang pertama. Ciri dongeng anak adalah kecuali A. Menggunakan kosakata yang komunikatif, B. Memberi hiburan atau nasihat, C. Bahasanya baku, baik, dan terpelihara, D. Ceritanya singkat dengan alur yang sederhana. Jawabannya, kalau kecuali itu adalah yang C. Jadi bahasa untuk dongeng anak yaitu tidak baku, bahasanya baku, baik, dan terpelihara itu bukan. Jadi dongeng anak itu cirinya yang pertama, ceritanya pasti singkat dan alur ceritanya sederhana, tidak berbelit-belit. Kemudian yang kedua, umumnya diawali dengan kalimat pembuka. Pada zaman dahulu, Alkisah atau dahulu kala. Yang ketiga, terdapat dua tokoh yang berlawanan. Ada tokoh baik dan jahat. Kemudian ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Kemudian amanat atau pesannya biasanya dituliskan dalam cerita. Jadi ini adalah ciri dongeng selain dari option A, B, dan D. Jadi yang bukan itu adalah yang C. 2. Arti penokohan dalam cerita dongeng adalah A. Jalan cerita yang membimbing cerita dari awal hingga tuntas. B. Karakter yang dibentuk oleh setiap dialog tokoh. C. Pesan yang disampaikan penulis melalui tokoh dalam drama. D. Tempat terjadinya kejadian dalam cerita. Jadi kalau untuk penokohan itu tentu karakter. Kalau jalan cerita itu adalah alur, pesan, ini memang pesan atau hikmah yang bisa diambil dari cerita. Tempat kejadian itu adalah latar. Soal ketiga, ciri bahasa lisan kecuali A. Menghendaki adanya orang kedua, B. Unsur gramatikal tidak selalu dinyatakan, kadang ditinggalkan, C. Ditopang oleh penggunaan ejaan, tanda baca, dan intonasi, D. Terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Jadi yang kecualinya untuk ciri bahasa lisan yaitu adalah C. Ditopang oleh penggunaan ejaan, tanda baca, dan intonasi. Ciri bahasa lisan itu tidak harus memperhatikan unsur gramatikal. Tidak sama dengan tulisan. Memerlukan intonasi dan bahasa tubuh. Berlangsungnya cepat, sering berlangsung tanpa alat bantu, dan kesalahannya bisa langsung dikoreksi. Soal keempat, pemerolehan bahasa itu bersifat nurtur, yakni pemerolehan ditentukan oleh alam lingkungan. Proses perkembangan berbahasa pada anak ditentukan oleh lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan. Ini sesuai dengan teori A. Behaviorisme, B. Nativisme, C. Kognitivisme, D. Pluralisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Jadi pemerolehan bahasa ada 3 teori. Yang A. Teori behaviorisme. Ini yang dibahas di soal, yaitu bersifat nurtur. Jadi bahasa itu diperoleh dari lingkungan. Kemampuan berbahasa anak ditentukan oleh lamanya dia berlatih dengan lingkungan. Yang kedua, teori nativisme itu adalah bahasa itu adalah pemberian genetis, biologis, atau natur. Jadi memang sudah diwariskan dari orang tua. Kalau teori kognitivisme, dia menyatakan bahasa itu bukan kemampuan nurtur, bukan juga kemampuan natur, melainkan bahasa itu melewati proses terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak
dengan lingkungan kebahasaannya. Soal kelima, penguasaan bahasa berdasarkan intensitas latihan yang disodorkan melalui peniruan, termasuk ke dalam teori pemerolehan bahasa yaitu A. Behaviorisme, B. Nativisme, C. Kognitivisme, D. Pluralisme. Jadi sama dengan soal yang sebelumnya, kalau intensitas latihan, ini adalah behaviorisme. Soal ke-6, perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan golongan. 2. Bagimu agamamu, bagiku agamaku yang terbaik, dan kamu harus menghormatinya. 3. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. 4. Walau rakyat Indonesia berbeda-beda agamanya, tetapi semua agama pada dasarnya sama ajarannya. Yang termasuk konsep kebinekaan adalah nomor A, 1, 2, dan 3, B, 1 dan 3, C, 2 dan 4, D, 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang benar yang mengandung konsep kebinekaan itu adalah 1 dan 3. Tujuh, Indonesia mengikuti politik luar negeri yaitu bebas aktif, artinya A. Bebas dari tekanan negara manapun termasuk negara-negara adikuasa. B. Bebas bekerja sama dengan negara di dunia tanpa terkecuali. C. Bebas tidak memihak negara manapun dan aktif menciptakan ketertiban dunia. D. Bebas dan aktif membantu negara non-blok di seluruh dunia. Jadi arti dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif itu adalah bebas artinya tidak memihak negara manapun dan aktif menciptakan ketertiban dunia. 8. Fungsi umum peta adalah A. Menunjukkan posisi suatu tempat di permukaan bumi, B. Menunjukkan lokasi relatif di permukaan bumi, C. Menyeleksi fakta tentang potensi suatu daerah, D. Menunjukkan lokasi pasti harta karun. Ini sudah pasti ya, fungsi peta itu yang A. Menunjukkan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Soal ke-9, konsep ruang dan waktu yaitu A. Kapan dan mengapa terjadi, B. Di mana dan kapan terjadi, C. Di mana dan mengapa terjadi, D. Apa dan mengapa terjadi. Kalau ruang, tentu konsepnya di mana. Kalau waktu, kapan. B. Soal terakhir, pemanfaatan sumber daya alam tergantung pada daya, benda, dan manusia. Hal ini terjamin pada A. Kualitas lingkungan hidup menjadi tumpuan manusia untuk mencapai kesejahteraan. B. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. C. Manusia dapat memanfaatkan lingkungan sesuai kebutuhannya karena sumber daya alam tidak akan habis. D. Manusia dapat mengeksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu adalah manusia dapat mengeksploitasi SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu Bapak Ibu untuk menghadapi pretest pada bulan ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.